Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada kerabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Oke, kita teruskan ke materi sesi berikutnya tentang larangan mendekati zina dan pergaulan bebas. Nah, kita bahas di sini adalah tentang pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Dapat juga oleh individu dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak terlepaskan dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pengaruh pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik ataupun tidak. Sekarang faktor-faktor pergaulan bebas. Pertama, ini adanya faktor internal. Kita akan membahas tentang krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Sekarang tentang faktor eksternal. Pertama adalah keluarga. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau
penolakan terhadap eksistensi anak. Bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Teman dan komunitas tempat tinggal yang kurang baik. Masa remaja adalah masa di mana suatu anak masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Masa ini masa yang sangat rentan dan harus terus dikontrol oleh peran orang tua kepada anak mereka. Remaja yang tidak dapat memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua yang tidak memberi arahan dengan siapa yang di komunitas mana remaja harus bergaul. Karena remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan tersesat pada perilaku nakal. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, free sex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Anda dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang. Sekarang tentang dampak pergaulan bebas. Terserang penyakit HIV atau AIDS itu dikarenakan melakukan hubungan gonta-ganti pasangan yang tidak menggunakan alat pengaman atau kondom sebagai akibat rasa ingin tahu atau mungkin masalah ekonomi. Nomor 2, hamil di luar nikah. Dikarenakan kurang pengetahuan masalah seksologi, para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang terjadi hanya untuk mencari tahu bagaimana rasanya berhubungan badan yang diakibatkan menonton film biru. Ketiga, ketergantungan obat. Indonesia sekarang semakin buruk karena banyak kasus obat-obatan terlarang yang menjadikan berita di televisi. Bila kita sudah terkontaminasi dengan obat, bila tidak membeli akan sakit dan itu menguras uang akibatnya. Bila tidak punya uang, kita akan mencari atau melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Dan akibat paling buruk adalah overdosis atau kelebihan. Kita menggunakan obat-obatan sehingga membuat kita meninggal dunia. Diakibatkan sering melakukan hubungan badan akan berakibat kita hamil di luar nikah. Bila itu terjadi, pasti akan membuat remaja bingung karena belum waktunya untuk menikah, dan jeleknya kejadian itu tidak diketahui oleh orang tua. Sehingga jalan terbaik adalah melakukan aborsi untuk menutupi mata pada orang tua dan masyarakat. Dan resiko yang paling parah bila aborsi dilakukan tidak sesuai dengan prosedur berakibat kematian. Tawuran remaja. Mungkin kita tiap hari melihat di televisi tentang berita tawuran antar pelajar yang meresahkan masyarakat. Sampai diadakan sweeping oleh pihak kepolisian kepada pelajar. Semua itu akibat pergaulan bebas yang membuat emosi tinggi dan berakibat pada tawuran. Sekarang cara Islam mengatur pergaulan manusia. Menutup aurat, anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya, terutama kepada lawan jenis, agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta tidak menimbulkan fitnah. Aurat laki-laki, anggota tubuh antara pusar dan lutut. Aurat perempuan, seluruh anggota tubuh
kecuali muka dan telapak tangan. Dalam Al-Quran Surah An-Nur 24 ayat 31. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. Hendaklah mereka menutupkan kerudung atau khimar ke bagian dada mereka. Pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat, transparan, tipis, memperlihatkan lekuk tubuh. 2. Menjauhi perbuatan zina dalam pergaulan dengan lawan jenis. Haruslah ada jarak yang tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang akan merusak pribadi pelaku sendiri maupun masyarakat umum. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan buruk. Islam telah membuat batasan-batasan pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuannya di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Pengertian pergaulan: proses bergaul bebas terlepas dari ikatan. Pergaulan bebas, proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebabnya nomor 1 adalah sikap mental yang tidak sehat. Nomor 2, pelampiasan rasa kecewa. Nomor 3, kegagalan remaja menyerap norma. Dampaknya adalah A. Berkurangnya iman si pezina. B. Hilangnya sikap menjaga diri dari dosa. C. Menghilangkan rasa malu. D. Mematikan sinar di hatinya. E. Menjatuhkan kehormatan dan martabatnya. F. Menjatuhkan nama baik keluarga. Sekarang yang selanjutnya, etika pergaulan yang baik. A. Mengucapkan salam. B. Meminta izin. C. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. D. Bersikap santun dan tidak sombong. E. Berbicara dengan sopan. F. Tidak saling menghina. G. Tidak saling membenci dan iri hati. H. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir I. Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Bahaya zina di sini perlu diketahui, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. QS Al-Isra 32. Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. QS Al-Isra 32. Kemudian rajin menundukkan pandangan. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. QS An-Nur 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ya'udzu min absarihim wa yahfudzu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Shadaqallahul adzim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. An-Nur 30 sampai 31. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 2159. Menjauhi campur baur atau ikhtilat yang diharamkan. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiga. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad 1 sampai 18. Wanita hendaklah tabarus dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu bertabarut seperti orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pertama. QS Al-Ahzab 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. QS Al-Ahzab 33. Berhijab sempurna di hadapan pria. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. WS Al-Ahzab 59. Wanita hendaklah betah tinggal di rumah, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. QS Al-Ahzab 33. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad 6 / 297.
Hendaklah wanita menjalani berbagai adab ketika keluar rumah, tidak memakai harum-haruman ketika keluar rumah. Hendaklah wanita benar-benar menutup aurat dengan sempurna ketika memasuki rumah yang terdapat kaum laki-laki. Hendaklah wanita berhias diri dengan sifat malu, tidak bercampur baur dengan para pria. Menghindari jabat tangan dengan lawan jenis atau yang bukan mahram. Pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah. Kedua, hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, yaitu dengan kerabat atau semenda atau besan yang terjadi hubungan yang erat dan akrab di antara mereka, dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Hendaknya wanita meninggalkan tutur kata yang mendayu-dayu, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. GS Al-Hajab 32. Yang dimaksudkan, janganlah kamu tunduk dalam berbicara. As-Sudi mengatakan, janganlah wanita mendayu-dayu kata-katanya ketika bercakap-cakap dengan kaum pria. Itulah sesi kedua dari saya. Besok kalau ada waktu kita teruskan ke sesi ketiga selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.